Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami mengucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatu. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami.
Dan secara khusus bagi dua insan yang kau kasih, Anton Wibowo dengan Arin Kristiani. Tuhan, kau telah pertemukan mereka. Setelah mereka sekian lama Tuhan, mereka berdoa dan mereka merindukan pasangan dalam hidup mereka. Tuhan, kau telah mempertemukan mereka. Tuhan juga sudah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga terlebih dahulu datang kepadamu. Biarlah tanganmu yang penuh dengan belas kasih dan kemurahan, kau memberkati mereka Tuhan. Kami mau serahkan pemberkatan nikah ini dalam pimpinanmu Roh Kudus dari awal sampai pada akhirnya. Dan juga Tuhan bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga mereka membangun rumah tangga sesuai dengan firman-Mu, dengan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga rumah tangga mereka sungguh-sungguh sebuah rumah tangga yang diberkati bahagia dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan juga menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan yang hadir saat ini. Kami serahkan semua ini bagi kemuliaan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan. Saya ajak mempelai berdua dan setiap kita yang hadir, mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kasih setia Tuhan dari selamanya sampai selama-lamanya. Dalam apa yang kita alami sampai hari ini semua karena kasih Tuhan. Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang, percaya kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini merupakan hari yang telah dinantikan mempelai berdua Anton Wibowo dan Arin Kristiani. Setelah mereka berdua sendirian sekian lama, tentu seperti firman Tuhan katakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Setelah melewati masa-masa yang sulit dan juga sendirian, mereka berdoa
Dan Tuhan mendengar doa mereka. Kemudian mempelai berdua, Anton Wibowo dan Arin Kristiani. Pada saat kau mulai pendekatan satu dengan yang lainnya, apakah Anton Wibowo berdoa, Tuhan, apakah Arin ini adalah pasangan hidup yang Tuhan berikan? Demikian juga Arin Kristiani, apakah engkau sudah berdoa juga? Kalau Anda berdua sudah berdoa, kalau Anda berdua sungguh-sungguh berdoa dan minta, Tuhan itu Allah yang baik, Tuhan itu baik. Dan Tuhan memberikan pasti yang paling tepat. Jadi Anda berdua harus dengan yakin dan percaya Tuhan memberikan pasangan hidup yang terbaik. Dengan yakin dan percaya itu jadi dasar ya, dalam kalian membangun kehidupan rumah tangga. Saya sudah berdoa, saya sudah minta, dan Tuhan sudah memberikan, dan juga saat ini kalian berdua dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Ketika engkau berdua sungguh-sungguh minta, Tuhan berkati. Dan ketika kita sudah nyadari saya sudah minta, pasangan Tuhan memberkati, kita punya tanggung jawab untuk kita persembahkan kepada Tuhan apa yang sudah Tuhan kita minta untuk kemuliaan Tuhan. Sebab segala sesuatu itu dari Tuhan dan oleh Tuhan kepada Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Jadi seluruh hidup kita itu sebenarnya dari Tuhan. Dan Allah tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan, dan Allah itu turut bekerja, menolong kita supaya segala sesuatu menjadi baik. Kalau Tuhan menyertai, kalau Tuhan menolong saudara sekalian, sekalipun ada tantangan dan badai seperti apapun, ujungnya pasti menjadi baik. Kalau kita dengan sadar bahwa Tuhan itu menjadi pusat hidup kita, dan Alkitab adalah kebenaran, maka kita akan menerima anugerah apa yang dijanjikan Tuhan. Seperti saya bacakan tadi, berbahagia. Semua orang ingin bahagia. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau kita ingin bahagia, yang pertama kita mempunyai sikap hati takut akan Tuhan. Apa yang dimaksud takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan itu, orang itu sadar bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha hadir, Tuhan maha tahu. Jadi apapun yang kita lakukan, bahkan apa yang di dalam pikiran kita, ada di dalam hati kita, Tuhan itu tahu. Dan kalau kita punya hati yang takut akan Tuhan, pasti kita akan jaga hati kita. Kalau mau berbuat dosa, kita nyadari, oh Tuhan ada ini. Maka orang lain mungkin tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan ada orang yang selingkuh misalnya, saudara sekalian, mungkin dia merasa, oh tidak ada yang tahu. Wargaku tidak ada yang tahu. Tapi ingat, Tuhan tahu saudara. Dan apapun yang kita lakukan, satu hari pasti kita dimintai pertanggungjawaban. Orang yang melakukan korupsi, saudara, mungkin belum tertangkap. Mungkin dia pintar bagaimana caranya sehingga tidak ketahuan. Tapi Tuhan tahu. Dan satu saat tetap apa yang diperbuat itu harus dipertanggungjawabkan. Saudara, satu kali, ada seorang saudara sekalian hidupnya memang amburadul dan dia merasa tidak ada dosa. Itu suka-suka saya. Kan saya, ya ini kesenangan saya. Tapi saudara ketika dia sakit berat dan kritis saudara, kayak dia lihat film hidupnya. Aku kok selingkuh ya, aku kok judi, wah perbuatan jahatnya muncul semua. Takut setengah mati dia. Tapi lagi sehat saudara sekalian, tidak takut saudara. Tapi begitu dia sakit, begitu menjelang kematian, semua hidupnya itu seperti film. Jadi saudara, hidup ini ya satu anugerah.
Tapi juga sebuah tanggung jawab. Ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, kita sadar Tuhan itu tahu. Maka kita berjalan dalam pimpinan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, yang kesukaannya firman Tuhan itu bahagia. Dan bukan hanya mereka berdua, tapi sampai anak cucunya diberkati. Perhatikan saja, kalau orang tuanya amburadul, kecenderungan anaknya juga kacau, saudara. Maka penting bagi mempelai berdua, Anda berdua ingin bahagia ke depan, sungguh-sungguh rumah tangga yang bahagia, dan bukan sekedar hanya kawin-kawin dan kemudian tidak bertanggung jawab, rumah tangganya berjalan sesuka-sukanya, saudara. Tapi kalau dibangun dengan sesuai firman Tuhan, pasti akan membawa kebahagiaan. Demikian juga bagi kita semua, saudara. Di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi saudara, dari Tuhan memberikan perumpamaan ada 2 macam dasar. Landasannya, dasarnya, fondasinya, itu menentukan bangunan yang di atasnya. Makin bangunannya tinggi, makin dalam dasarnya. Makin untuk memperoleh bangunan yang kokoh, maka fondasinya harus kokoh, saudara. Sama, saudara, kalau kita mau bangun rumah tangga yang baik, rumah tangga yang kokoh, karena kita menyadari setiap rumah tangga pasti akan menghadapi yang namanya tantangan badai masalah. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada tantangannya. Tantangan bisa datang dari dalam sendiri, antara suami istri, orang tua dengan anak, saudara sekalian. Bisa terjadi perbedaan, salah paham, kepentingan masing-masing, keegoisan masing-masing, kebiasaan-kebiasaan yang tidak disukai oleh pasangannya, itu bisa memicu masalah di dalam kehidupan rumah tangga. Karena saudara sekalian, Tuhan mengingatkan dasar. Letakkan dasar kehidupan mempelai berdua adalah mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Pada saat mendengar dan melakukannya, maka janji Tuhan akan memberkati kehidupan rumah tangga kita. Seperti apa yang dijanjikan Tuhan melalui kitab Ulangan. Ulangan pasal yang ke-28. Ayat yang pertama demikian. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala yang diperintahkannya, yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Sudah bisa baca Ulangan pasal 28 sampai 1 sampai 14 itu berkat-berkat yang Tuhan janjikan bagi mereka yang membangun hidupnya di atas fondasi yang benar, yaitu dengar firman Tuhan dan melakukannya. Jadi kalau kita ingin bahagia hidup kita, ingin diberkati, kita ingin sukses dalam hidup ini, saudara sekalian, dalam segala kehidupan ini, yaitu sudah dengar firman Tuhan dan lakukan. Sudah pasti, bukan semoga, saudara. Kalau Bapak Ibu saudara sekalian ingin hidupmu berhasil, baik di dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam pekerjaan, keuanganmu, dasarnya harus kebenaran firman Tuhan. Nanti bagaimana apapun tantangan, pada akhirnya engkau pasti akan berhasil dan diberkati Tuhan. Dan Tuhan memberikan peringatan kepada Yosua supaya
Yosua ini berhasil di dalam memimpin bangsa Israel untuk merebut tanah perjanjian, untuk mendapatkan janji Tuhan, untuk mengalami penggenapan Tuhan, maka Tuhan mengingatkan kepada Yosua. Yosua 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Jadi saudara sekalian, Tuhan itu ingin setiap kita anak-anak Tuhan itu hidupnya berhasil, rumah tangganya berhasil. Tuhan ingin saudara, karena kalau hidup kita berhasil, saudara sekalian, rumah tangga berhasil, saudara sekalian, memuliakan nama Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, sehingga kita orang bisa melihat, ini pasti orang Kristen. Ini pasti rumah tangga Kristen, bukan karena ada tanda-tanda aksesoris keagamawian ya, bukan tandanya salib pakai kalung salib, enggak. Tapi dari kehidupan saudara, sehingga orang bisa berkata, orang ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Pasti orang Kristen, rumah tangga Kristen. Itu memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya itulah menjadi kerinduan Tuhan dan juga kerinduan gereja. Supaya mempelai berdua sungguh-sungguh diberkati dan bahagia. Anton dan Arin, Anda berdua ingin bahagia? Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tetapi dibaca, direnungkan, diresapi, dihidupi, dilakukan. Maka janji Tuhan terjadi. Hidupmu diberkati. Kamu bahagia. Dan kamu jadi berkat bagi orang lain. Kamu jadi terang untuk orang lain. Jadi ketika engkau bangun rumah tangga, sampai orang itu melihat, wah rumah tangganya, Anton ya, rumah tangganya Anton dan Mbak Arin, rukun-rukun. Kalau mereka ada gegeran saudara, mereka akan tanya, kok iso rukun piye? Apa randeng masalah? Oh masalahnya ada brek. Kenapa bisa rukun? Karena ada Yesus. Karena aku melakukan firman Tuhan. Kalau enggak ya bubar rumah tanggaku. Saudara, enggak ada rumah tangga yang enggak ada masalah. Kenapa bertahan? Karena aku taat kepada Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang jadi pusat hidupku. Itu yang menjadi dasar. Kalau dasarnya benar, dasarnya kuat, ya pasti saudara berhasil. Tapi kalau dasarnya sudah salah, sudah tidak benar saudara sekalian, ya sudah. Tidak akan bahagia saudara. Alkitab adalah kebenaran. Jadi bukan dasarnya pikiran kita, bukan dasarnya perasaan kita. Kalau dasarnya perasaan, jadi perasaanku, aku tidak bahagia, aku kecewa, aku sakit hati. Ya, saudara, kalau dasarnya itu ya rapuh. Dasarnya perasaan, perasaan itu bisa berubah-ubah. Tadinya jengkel, tadinya kecewa, tiba-tiba pasangan datang bawa rezeki, bawa berkat banyak, jadi berubah seneng. Saudara, perasaan itu berubah-ubah. Pikiran manusia juga sama. Kadang-kadang pikiran itu juga berubah-ubah, terpengaruh oleh perasaan dan sebagainya. Alkitab itu kebenaran. Firman Tuhan berkata, tidak akan berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sudah ditulis 2000 tahun yang lalu. Tapi firman Tuhan tidak akan berubah. Mesti dasarnya ya harus kebenaran yang tidak berubah. Pada prinsip yang tidak berubah, pasti kita juga akan mengalami berkat Tuhan. Jadi harus ditegakkan kebenaran firman Tuhan. Saya mempelai berdua mengawali kehidupan kalian dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Yang dasar, yang utama. Silakan dibuka di pita yang merah. Sudah saya kasih batas pita merah. Ya. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi.
Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan Yesus. Dari hukum-hukum yang Tuhan berikan, mana yang paling penting? Ada 10 hukum Taurat. Mana yang paling penting? Maka jawab Tuhan Yesus. Kalau Tuhan itu kepancing, Tuhan ya. Orang-orang Farisi itu sengaja bertanya itu jebak. Kalau Tuhan jawab salah satu, maka yang lain terus orang Farisi berkata, kalau gitu yang lain kurang penting ya. Oh, Tuhan itu Tuhan saudara ya. Mana yang paling penting dari sekian hukum-hukum? Jawabnya Tuhan demikian saudara. Ini yang jadi dasar. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu. Kasihlah Tuhan Allahmu. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Itu hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kepada dua hukum ini terletak seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi pada dua hukum ini saja, saudara. Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi bergantung pada dua hukum ini. Jadi kalau hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab yang ada mungkin ya ratusan, puluhan, kalau diringkas hanya dua hukum ini saja. Yang pertama dan yang utama, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas ibadah kita, kualitas iman kita di hadapan Tuhan. Itu sudah ukuran bagaimana hubunganmu, kualitas rohanimu. Itu akan menentukan kehidupan rohanimu. Hubunganmu dengan Tuhan, bukan seringnya ke rumah ibadah, tapi hatimu. Apakah kamu sungguh-sungguh beribadah sungguh-sungguh cari Tuhan? Kau beribadah sungguh-sungguh percaya Tuhan itu ada. Banyak saudara orang ke gereja itu hanya ke gereja karena tradisi, ikut-ikutan. Ya wong Kristen patutnya ning gereja. Orang ning gereja diomeli bojoku. Orang ning gereja diomeli sama orang tua. Enggak. Aku ke gereja karena aku tahu Tuhan ada. Aku mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan perintahkan mengasihi Tuhan dengan segenap. Apa arti segenap? Persamaan ini segenap apa? Seluruh, seutuhnya, sepenuhnya. Jadi bukan setengah-setengah. Orang yang ikut Tuhan setengah-setengah, setengah mati, setengah. Ya, gak bisa taat benar-benar. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Pertama, kasihlah Tuhan Allahmu. Ya. Bangun misbah, cari Tuhan. Kalau Anton sungguh-sungguh kau mengasihi Tuhan, maka kau akan mengasihi pasanganmu. Kau akan mengasihi anak-anakmu. Kalau kau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, pasti kau cinta keluarga. Kau akan berjuang untuk keluargamu supaya keluargamu itu bahagia. Kau akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan seisi rumah. Aku ingin buat seisi rumah itu bahagia. Aku ingin lihat istri dan anak-anakku bahagia. Demikian juga Arin. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti kau berjuang. Aku ingin jadi istri yang mendukung suami, mensupport suami, menolong suami, supaya suamiku menjadi imam yang diberkati Tuhan yang sukses. Aku mau jadi berkat jadi dia. Aku ingin buat suamiku bahagia, melayani suami dengan baik. Aku akan jadi ibu yang baik bagi anak-anak. Dan demikian juga kalian bekerja. Kalau kalian bekerja, kalian usaha jadi orang yang jujur. Kamu tidak ingin menipu orang lain. Kamu ingin jujur, bekerja jujur. Dan orang peribahasa dunia, wong jujur ajur. Oh, itu kualik saudara. Orang jujur pasti bawa naik. Sekarang bisa lihat saudara. Begitu pemerintahan mulai bersih, sing tidak jujur itu. Kalau dulu kowe ora melu ora jujur, ya kujur kowe. Saiki kujur kabeh malahan sing berbuat dosa, saudara. Katut semua. Ada dulu saudara, ada yang cerita saudara,
Aku jane yang jujur lah, kabeh orang jujur, saya malah dilolokke, malah dipojok-pojokkan, disingkir-singkir, ya wis tak tampani. Katut semua sekarang. Bongkar. Jujur tetap diangkat oleh Tuhan. Hidup itu harus nyadari ada Tuhan. Dan firman Tuhan itu kebenaran. Orang yang jujur pasti diberkati pada akhirnya. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ketika kita menyadari, kita mengasihi Tuhan, kita punya hati yang takut akan Tuhan, kita berjalan sesuai firman Tuhan, bangun hidup kita, bangun rumah tangga, bangun usaha sesuai firman Tuhan, pasti Tuhan melakukan bagiannya, yaitu memberkati kita. Dan itu memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita yang tidak bisa dibeli di dunia ini, saudara. Tuhan berikan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan akan ada. Yang kedua, supaya kita dalam rumah tangga itu bahagia, maka yang kedua adalah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kalau kita ingin bahagia, ya kita harus punya kasih, harus punya cinta. Cinta sama keluarga, cinta sama rumah kita sendiri, cinta sama pekerjaan kita, ya bahagia. Jadi saudara mengasihi apa yang Tuhan berikan. Saudara terima dengan syukur dan saudara usahakan sebaik mungkin. Tuhan memberi rumah tangga ini. Tuhan memberikan jodoh. Tuhan memberikan anak-anak. Tuhan memberikan pekerjaan. Aku mau kerjakan sebaik mungkin. Dan menjadi berkat untuk orang lain, untuk seluruh keluarga. Orang egois, susah bahagia. Susah bahagia orang egois itu. Bahkan kalau egoisnya terlalu kuat, saudara, tidak bisa bahagia. Tapi kalau ingin bahagia, ketika kita bisa mengasihi orang lain, jadi berkat. Anton, kau jadi suami. Ya kamu berusaha jadi berkat bagi istri dan anak-anak. Aku bekerja, dapat hasil, bawa, untuk kebutuhan seisi rumah. Kalau pas punya lebih, ayo metu jajan. Wah senang saudara. Ketika melihat orang seisi rumah bahagia. Sudah sederhana ya, bahagia itu sederhana. Kadang-kadang hanya perkataan, senyuman, pemberian sedikit. Ini satu ya bapak ini diajari sudah ya, pas ikut retret Pak Sutri di tempat ini, ikut tentang bagaimana membangun rumah tangga dengan baik, sederhana diajari. Jadi bapak, jadi suami, tidak sekedar memang tanggung jawab yang utama cari nafkah ya. Tapi itu bukan terus itu hanya itu, pokoknya golek duit, cari uang sudah kasih uang cukupkan sudah, bukan. Tapi lebih dari itu juga kehadiran seorang bapak. Bapak yang jadi pengayom, yang memberikan rasa nyaman bagi seisi rumah. Nah, sudah, lalu ada seorang suami ini, ya setelah itu cerita dia, bersaksi. Setelah diajari, kan dia punya anak, beberapa anak gitu. Lalu dia sengaja ngajak anak satu. Memang diajari saudara ya, kalau punya anak 3 gitu, ya kadang-kadang makan bersama anak 3 dibawa semua sama istri gitu makan. Tapi kadang-kadang buat spesial. Ajak dari punya anak 3, satu yang diajak. Nah, ketika diajak sendirian saudara, anak ini merasa bangga, wah aku diajak bapakku sendiri. Senang saudara. Wah, Dek mau makan apa? Aku mau makan mie ayam aja pak. Pak, di mana situ sukanya diajak makan mie ayam. Wah senang, wah cerita banyak hal anaknya. Wah cerita sekolah gini, bapaknya dengarkan, dan dia merasakan. Anaknya itu begitu bahagia. Terus bapaknya berpikir, cuma habis untuk makan bersama, untuk dia cuma paling 15.000 mie dan teh. Tapi dulu anaknya bahagia, saudara. Sederhana. Tapi itu hati ke hati. Dibuat seperti nanti ganti satunya lagi, diam-diam bawa satunya. Hati ke hati. Nah ini juga saudara seorang suami. Istrinya itu suka selfie. Sekarang ini ya,
Zamannya selfie. Wah, saudara sekalian, gara-gara smartphone. Wah, selfie. Nenek-nenek pun tidak ketinggalan, saudara. Saya lihat hampir semuanya. Sudah di mana saja selfie. Ya, ning gane stasiun yo selfie-nan, golek nggon stasiun. Wah, ning panas saja, saudara. Wah, saudara, mau pergi di terminal BC di selfie ning bis, saudara. Sudah. Ya sekarang seperti itu. Kalau dulu foto itu satu harus dicuci lama, diupdate, bayarnya mahal. Sekarang cepet ya, cuma dengan handphone, tidak senang dihapus lagi. Selfie-nan sudah. Istrinya senang selfie. Jadi ngejak suaminya, saya tidak suka. Suaminya tidak suka selfie-nan. Tapi ketika dengar itu, nyeneng ke hati istri itu, tidak harus pakai uang. Wah, ke satu saat istrinya ngejak selfie sama suami ini. Yuk, mas ayo kene. Ngikuti, dijak sini ngikuti. Senengnya bukan main istrinya. Suaminya lihat, aku melu-melu tok masang awakku tok aja. Wis ngikuti seneng. Nah saudara sederhana. Jadi kalau ingin bahagia, buat orang lain seneng. Dan ketika melihat orang lain seneng, kamu ikut seneng bahagia. Jadi saudara, dalam hidup ini intinya seperti itu. Pertama itu sumbernya Tuhan. Gak bisa saudara, kasih itu dari Tuhan. Minta kasih dari Tuhan memenuhi hati saudara. Baru saudara bisa mengasihi samamu. Terutama adalah keluargamu. Ojo keliru, ojo nyenengke wong siji. Keluargamu dulu. Karena sebagian besar hidupmu dalam keluarga. Kalian saudara nyadari ya, sejak dari kita dikandung sampai kita dilahirkan, dibesarkan dalam keluarga orang tua kita. Setelah kita dewasa, kita keluar dari rumah tangga orang tua, kita bangun rumah tangga kita sendiri. Kita sepanjang hidup kita sampai kita dipanggil Tuhan. Dan rumah tangga kita. Ya mesti diciptakan rumah tangga kita yang bahagia. Sehingga anak-anak tadi ya juga gitu. Kalian berdua masa kecilmu bahagia atau tidak bahagia, tergantung rumah tangga orang tuanya. Kalau rumah tangga orang tuanya rukun, harmonis, perhatian pada anak, masa kecilnya bahagia. Ketika sudah dewasa, dia mulai bangun rumah tangga sendiri. Bagaimana dia membangun rumah tangga? Kalau dia bangun sesuai firman Tuhan, dan bangun dengan kasih, suami istri bahagia, anak-anak dibesarkan dalam rumah tangga yang bahagia. Suami istri yang bahagia, ada perhatian, anaknya masa kecilnya bahagia. Dan nanti juga dia akan bangun demikian. Sudahlah perhatikannya. Kalau rumah tangga yang dari baik, Mbak Buyote kawin cerai, nanti bayi yo kawin cerai, terus bapak yo kawin cerai, terus dulure yo banyak sing kawin cerai. Kutuknya ada saudara. Kutuk. Satu daerah juga gitu, bisa jadi ada kutuk perceraian, kutuk perselingkuhan. Ya itu roh yang merusak saudara. Tuhan harus ditinggikan dalam rumah tanggamu. Kita kata, Yesus ditinggikan. Firman Tuhan menjadi pusat kebenaran. Alkitab, firman Tuhan ditinggikan. Perlindungan Tuhan ada. Penyertaan Tuhan ada. Pasti rumah tanggamu akan diberkati dan bahagia. Dan mempelai berdua, masa lalumu pernah ya membangun rumah tangga, gagal, ada luka-luka, ada kekecewaan, semua ditinggal. Semua yang lalu sudah ditinggal. Ke depan bersama-sama, bangun sesuai firman Tuhan. Bagi kalian lebih sulit, lebih tidak seperti yang belum pernah menikah. Maka harus dengan sungguh-sungguh firman Tuhan itu harus jadi pusat kebenaran. Karena pernikahan kalian, ingat ya, Tuhan kalian sudah minta kepada Tuhan untuk memberikan teman hidup. Dan Tuhan yang baik. Ketika Tuhan memberkati kalian harus sadar. Maka lembaran hidup rumah tanggamu ini diawali dengan
akte pemberkatan. Nanti kemudian disertai akte catatan sipil, akte pernikahan. Lalu saudara sekalian, hari-hari yang Tuhan berikan, sampai saudara berkata, Tuhan pimpin rumah tanggaku, sampai Tuhan sendiri yang menutup. Tuhan yang membuka, biarlah Tuhan yang menutup. Jangan di tengah jalan ditutup dengan surat cerai. Kita semua nanti balik mempertanggungjawabkan kehidupan rumah tangga kita. Jadi jangan ngikuti pengajaran yang tidak benar. Harus ingat, Tuhan yang memulai, Tuhan yang mempersatukan. Biarlah Tuhan yang mengakhiri. Jangan mengakhiri dengan kemauan kita sendiri, sesuka-suka kita sendiri. Ketika Tuhan menciptakan manusia dan menciptakan pernikahan, harus balik kepada rencana semula. Satu laki, satu wanita. Rumah tangga itu seperti kepala dan tubuh, dipersatukan. Mereka bukan lagi dua, tapi satu kepala dan tubuh. Jadi kalau dipisahkan, kepala dan tubuh ini dipegal, mati. Dua-duanya sakit. Lalu dampaknya pada anak. Maka saudara, balik pada firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu yang bisa membuat kita bahagia. Alkitab adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran adalah Alkitab, saudara. Karena dia adalah Allah sendiri. Dan hal itu kebenaran. Kalau kita bangun pasti sesuai kebenaran, pasti bahagia. Persatu, hubungan kita dengan Tuhan. Kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Nah, pita yang biru silakan dibuka di pita yang biru. Ini prinsip bagaimana membangun. Tuhan itu yang merencanakan, Tuhan juga memberi petunjuk. Kalau kita membangun dan kita melakukan dengan benar, maka rumah tangga kita jadi kokoh. Yang pertama, istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Seperti jemaat kepada Kristus. Jadi ketika Arin, ya, benar ya, Arin ya. Ketika Arin kau mengambil putusan kau jadi istri Anton, kau belajar tunduk. Tunduknya seorang istri karena dia cinta, dia bangga dengan suaminya. Dia cinta, dia bangga, menghargai suaminya, maka dia bisa bahagia. Seorang istri harus gitu. Mungkin suami banyak kekurangannya, banyak kelemahan, tapi harus aku bangga dengan suamiku. Aku mengasihi suamiku. Maka dia bahagia. Begitu tidak lagi bangga, tidak menghargai suaminya, mulai tidak bahagia. Kecewa. Kalau dibiarkan terus saudara, nanti ketika hidup bersama kan, suami istri hidup bersama, satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Ya. Nanti kalau begitu istri mulai tidak menghargai suaminya, tidak lagi bangga dua suaminya, timbul kecewa. Kalau itu dibiarkan makin kecewa, lalu nyesel. Terus lihat suaminya yang tidur di sebelah ngorok. Aku kebiyen kok iso kawin BDI. Tak golek apa. Kecewa saudara. Wah, jengkel terus. Kembiyen tak golek apa to, mikir apa itu. Bojo seperti ini. Kecewa tuh. Kelihatan seperti itu. Rusak itu saudara. Terus dibiarkan. Maka dia sendiri akan merasa tidak bahagia. Begitu tidak bahagia, maka dia melihat yang lain, saudara. Mulai tidak lagi bisa setia. Kalau tidak hati-hati tidak setia, selingkuh. Maka istri harus tunduk, bangga, menghargai suami. Nah, bagaimana? Ya lihat sisi suami yang baik, jangan lihat kurangnya. Doakan yang kurang, didoakan. Nanti Tuhan yang akan turut bekerja. Pertama harus bangga. Jadi Arin, kalau engkau ingin bahagia, kau harus bangga dengan suamimu. Apapun
kekurangan kelemahan suamimu. Aku senang, aku sayang, maka bahagia. Prinsip yang kedua, suami. Perintah Tuhan ada, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kalau suami-suami ingin bahagia, bukan suami yang suka merintah, ngatur, galak, saudara, otoriter. Pokoknya gini ya, orang ini rasa, wah sudah keras. Bukan itu. Perintah Tuhan apa? Kasihlah istrimu. Karena kalau suami mengasihi istri, sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri. Kalau suami mengasihi istri, mengasihi tubuhnya sendiri. Anton, kalau suami mukul istri sama dengan mukul apa? Mukul diri sendiri. Orang yang mukul diri sendiri orang apa? Orang apa? Orang yang mukul dirinya sendiri orang apa? Saya mau dengar jawabanmu. Kalau ada suami yang mukul istri, itu orang apa? Sama dengan orang yang mukul dirinya sendiri, orang apa? Orang apa? Hah? Apa? Apa ya? Tidak ada gunanya, kok gampang men ya? Enteng men ya. Stres. Nah ini stres kebablasan. Nah itu ya dah. Nah. Wantemi awake dhewe, biasa dijebles-jebleske. Saudara, suami mengasihi istri. Jadi kalau ada suami yang bangga, kuwi jane suami kuwi sebenarnya minder. Ya. Kalau suami suka KDRT, kuwi sebenarnya suami itu minder. Untuk membangun supaya istri anak-anak hormat, takut akan dia ya diketaki kuwi tadi, kekerasan tadi. Dibuat takut. Tuh, itu sebenarnya suami yang minder. Mungkin dia tidak bertanggung jawab, malas kerja, perusak. Ya, dia orang malas ini perusak. Nah, supaya bojone tetap menghargai ya digalai terus, Saudara. Itu sebenarnya suami yang KDRT itu nutupi kekurangannya dia. Mungkin selingkuh supaya bojone ora macam-macam diwojak padu terus rame saudara ya. Supaya takut. Suami mengasihi. Yesus teladan kita. Allah sendiri. Tuhan jadi sama dengan manusia. Merendahkan diri. Mengasihi manusia saudara. Mengasihi semua orang. Maka jadi suami mengasihi istri. Pasti yang jadi ya mengasihi. Sama dengan mengasihi tubuhnya. Jadi suami harus jadi pengayom. Kehadirannya itu membuat senang isi rumah. Istri senang, anak-anak senang, merasa aman, merasa nyaman. Bapak ada di rumah itu rasanya buat tenang. Benar kalau engkau jadi bapak yang baik bertanggung jawab. Kehadiranmu dalam rumah tangga itu membuat rumah tangga itu langsung istri anak-anak itu jauh lebih tenang, tentram, ayem. Kalau bapaknya pas tugas kerja jauh, istri dan anak, bapak kapan dia pulang? Bapak kapan dia pulang? Itu anak itu saya berarti bapak yang sayang sama anaknya. Orang mulai bapaknya seneng malahan, wah bapaknya mesti galak saudara ya. Wah aman-aman kita ada bapaknya, wah bapaknya kalau di rumah waduh malah tidak bahagia, tidak tentrem saudara. Jangan jadi seperti itu. Jadi pribadi yang membawa bahagia, yang membawa orang senang saudara. Itulah pribadi Kristus. Istri yang memiliki pribadi Kristus. Suami yang memiliki pribadi Kristus. Dan juga akhirnya jadi orang tua yang memiliki hati Kristus. Bertanggung jawab, berjuang untuk membesarkan anak, supaya anaknya berhasil. Kalau jadi anak juga anak Kristus yang hormat orang tua, menghargai orang tua, bangga dengan orang tuanya. Kembali lagi, pusatnya hanya Kristus. Dan hanya firman Tuhan itulah kebenaran. Ketika kita bangun sesuai firman Tuhan, maka hidup kita diberkati Tuhan dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri.
Alkitab dan bunga bisa ditaruh dulu. Saling berhadapan, ya, saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya, orang yang di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Belajarlah melihat sisi yang baik. Dalam pernikahan ada panggilan, buat orang yang kau cintai bahagia. Buat pasanganmu bahagia. Berjuang, jangan membuat pasanganmu sedih. Jadi suami yang bertanggung jawab, berjuang memenuhi kebutuhan rumah tangga. Mencintai istri dan anak-anak. Lalu jadi istri demikian juga. Jadi penolong bagi suami, ngelola keuangan sebaik mungkin, ngatur keuangan sebaik mungkin, rajin ngatur rumah tangga, supaya rumah tangga itu nyaman. Ketika kerjasama, maka kalian berdua akan melihat kasih Tuhan yang melimpah dalam hidupmu. Enggak bahagia, saling berjuang untuk kebahagiaan pasangannya. Saling mengasihi, saling membantu, saling membangun. Sebelum kalian dipersatukan, terlebih dahulu kalian akan menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan. Saya ajak Anda untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Anton Wibowo dengan Arin Kristiani. Mereka berdua saling berhadapan di dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Dan oleh pertolongan-Mu Tuhan, mereka dapat mengenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, Anda berdua bisa mengenapi setiap ikrar janji mereka, janjimu. Saya beri kesempatan kepada Anton Wibowo terlebih dahulu, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya saya, Anton Wibowo menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Arin Kristiani yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Arin Kristiani. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Arin Kristiani menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Anton Wibowo yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan.
dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ingatlah bahwa Anda berdua telah saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan kepada Anton, kenakan cincin dan kasihmu, bahwa engkau akan mengasihi dan mencintai dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian juga saya beri kesempatan pada Arin, kenakan cincin dan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Bukalah hatimu, serahkan hidupmu. Seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya. Sebesar itu juga segala berkat turun atas hidupmu. Serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan. Ku serahkan, ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Tuhan, oleh karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu, belas kasih-Mu Tuhan, bagi dua insan yang saat ini datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mohon belas kasih dan kemurahan-Mu, Anton Wibowo dengan Arin Kristiani. Biarlah kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu turun atas mereka berdua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi, dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit, penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biarlah belas kasih dan kemurahan-Mu turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Anton Wibowo dengan Arin Kristiani di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Anton Wibowo.
Jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan, urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, berkati Arin Kristiani, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan, berkati seluruh hidupnya apapun yang dia kerjakan. Oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengandalkan rumah tangganya membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Berkat leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah Engkau dimanapun Kau berada. Keluar masuk-Mu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Shekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan mempelai kembali saling berhadapan. Turun seperti tadi, saling berhadapan. Ya, kembali saling berhadapan. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri yang sah. Ya. Silakan Arin pegang pundak suamimu dengan mesra, tangan dua. Pegang pundaknya. Arin, pria yang kau pegang pundaknya ini, dia akan menjadi teman hidupmu. Terima dia sebagaimana adanya dan belajar mencintai, mengasihinya, melayaninya. Silakan Anton pegang pinggang, tuh jangan dilepas. Ya, pegang pinggang. Anton, wanita yang kau pegang pinggangnya, dia akan menjadi teman hidupmu. Kasih dia, cintai, buatlah dia bahagia. Dia adalah teman hidup kalian. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Silakan Anton memberikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya. Silakan Arin juga memberikan ciuman pada suami, kening pipi kiri kanannya. Ya. Bagaimana, kalian senang? Senang enggak? Kalau senang silakan cium lagi ya boleh. Ya. Dari gereja akan memberikan akte. Anda berdua sudah sah jadi suami istri. Bisa ditaruh dulu. Ini wali atau orang tua? Orang tua. Oh, silakan berdiri dulu Bapak Ibu. Wow. Saling berhadapan, Bu. Pak Ibu sudah menikah berapa tahun? Sejak kapan? Saya sudah menikah sekitar tahun 1985. 85. Iya. 32. Jadi 58 kurang lebih.
Hah? 38 mungkin. Iya, Pak. 38. Oh ya Iya, benar iya, 38 ya. iya. Sudah 38 tahun 38 hidup tahun. bersama Pak Iya, ya. terima kasih. Masih ada sisa waktu berapa tahun tidak tahu. Iya. Tapi dibangun dengan lebih indah lagi. Amin. Ya, Pak. Pak, sudah 38 tahun Ibu mendampingi, melayani. Nah, sekarang ucapkan terima kasih sama Ibu. Masih ingat namanya enggak, Pak? Ya. Ya, saya ajak review sebentar ya, Pak ya. Ya. Dulu itu dijodohke apa kenal sendiri? Kalau dulu sama orang tua ya zaman dulu itu dijodohkan. Dijodohkan. Ya enggak apa-apa saya kan. Oh gitu. Dari orang Begitu dijodohkan, oh ya nerima Pak. ya nerima apa adanya. Iya. Ya. Iya. Terus Ibu waktu dijodohke gimana Bu? Ya nerima Bu. Kula manut to. Oh manut. Terus manut yang sepuh. Ini anak-anak yang taat pada orang tua ya dijodohkan. Nah orang tua pasti sudah doakan, sudah berusaha memberikan yang terbaik, ya kan? Nah setelah dijodohkan Pak, Iya. kan ini kan dijodohkan, ya. Kan belum ada dasar cinta atau Pak? Belum. Terus mulai cinta itu setelah berapa lama Pak? Ya, kira-kira ya ya berapa hari gitu lah. Wah kilat itu ya, kilat cepat. Seperti peribahasa Jawa, begitu dijodohkan Iya. pasti kalian mulai pendekatan. Iya. Ya. Jadi tresno jalaran soko Kulino. kulino. Iya. Nah, betul saudara. Iya. Kalau begitu Bapak sudah dijodohkan, ngerti ini jodohnya, Iya. terus Bapak sering datang, Iya. disitulah disitulah timbul cinta. Iya. Nah, apalagi Ibu nerimo. Wah, jadilah ya. Silakan Pak, ucapkan terima kasih sama Ibu. Nggih, sakjane numpang punten iki mbok menawi enten. Pakai bahasa lepat. Jawa oke ya Pak? Iya. Ya, tapi didekatkan supaya terdengar, supaya terekam. Ibu, saya kula matur nuwun dengan dampingi mulai ngantos 38 tahun kula ndak bisa balas napa-napa. Kula saged matur nuwun dipun dampingi mugi-mugi saged bangun momong anak utawi napa nggih anak tutu damai sejahtera diberkati oleh Tuhan Yesus ngantos lamin-laminipun. Terima kasih Tuhan. Nggih. Monggo Bu. Sama. Wis ngono. Wis ngono ya ra padha Pak ngono lho, idem Bu. Sami mawon. Oh sami mawon nggih. Pak, silakan Pak dicium Pak. Nah, silakan suaminya. Ya, dicium istrinya. Pak Ibu, bojone dhewe ra isin. Jadi gini, Bapak Ibu kan punya cucu. Nah, kalau Bapak cium Ibu ya, walaupun cucu lihat, tapi dia senang. Dan dia juga ingin, aku besok mau seperti Eyang. Nah, rumah tangga seperti Eyang. Itu contoh yang baik. Ya. Silakan duduk Pak, silakan duduk. Senang saya ya, lihat rumah tangga yang rukun. Bapak ini awet muda loh, 38 tahun ini ya. Karena ada istri yang sabar. Pokoknya diomeli terus, diomong-omong itu gualak saudara, cepet tuwek saudara sekalian ya. Nah, silakan Anton dan Arin di hadapan Bapak Ibu. Ucapkan terima kasih kalau sampai hari ini karena perjuangan dari Bapak. Matur nuwun Bapak kalian Ibu. Ingkang sampun momong kula kalian ngrawat kula.
wiwit alit ngantos sakniki kula bebrayan. Kaya kula nek wonten kathah lupute kula nyuwun pangapunten. Ini kula nyuwun pangapunten. Matur suwun. Iya. Bapak atau Ibu mau nasihati anak? Silakan, Pak. Ya, semono iki aku dadi wong tuwa ora iso maring apa-apa. Ya wong teko Tuhan Yesus sing wis kelakon ditinggalke sing adoh, sing buka lembaran anyar, mengku diparingi kamulyan sangka Gusti Allah, diberkati kesehatan, keselamatan, rezeki sing malimpah, ning aja lali karo Gustine, Gusti Yesus. Nggih, kula sangat matur nuwun Gusti ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan keluarga kula saha anak kula. Nggih wonten kekiranganipun kula matur nuwun dipun paringi damai sejahtera, agung rezekinipun ngantos sak turun-turunmu ya. Amin. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kula berdoa panjenengan kabulaken. Amin. Amin. Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Orang tua berikan doa restu pada anaknya. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Silakan ya mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Ya, orang tuanya dicium ya. Padamu ya Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami. Ya, saling berhadapan Pak, Ibu. Saling berhadapan. Sampun pinten tahun? Pinten tahun? Umur saya sudah 71 tahun. Terus menikahnya sudah berapa tahun, Pak? Menikah sudah 46 tahun. 46 tahun, 4 tahun lagi kawin Mas gitu. Iya. 4 tahun lagi. Pak, cik seger loh Bapak Ibu ya, sudah 46 tahun, pasti rumah tangganya rukun-rukun. Karena baik-baik. orang desa. Oh, ora beda, Pak. Wong kutha, wong desa. Pikirane mumet ya padha wae ya. Nah, Pak, sudah 46 tahun. Bapak dulu ketemunya di mana, Pak? Ketemunya di bawah pohon kelapa. Wow, ora kira ta di bawah pohon kelapa, ora wedi ketibanen kelapa. Kok iso to Pak ketemu ning? Iya, kalau pertemuan di bawah kelapa. Oh, kalau Pohon pertemuan nih. Oh, ndak di rumah tapi. Kok pinggir kali. Di tepi Bengawan Solo. Oh, tepi Bengawan Solo.
saya ajari ya Pak. Jadi bayangkan kembali ketemu ibu ya dulu. Itu bangun cinta lagi. Tresnone dibangun kembali kasih mula-mula. Itu Bapak Ibu yang sudah menikah sekian lama, mungkin kasih kalian sudah mulai tawar, kembali riwe lagi. Di mana kalian mulai bertemu? Di mana paling berkesan ketika kalian pacaran? Kembali di situ saling mengingat. Itu kasih itu dibangun lagi. Cinta itu dibangun. Sehingga tidak ada orang ketiga yang mau masuk. Itu menghindari. Jadi harus kembali kepada kasih mula-mula. Saya ingatkan jadi di bawah pohon kelapa, di tepi sungai Bengawan Solo. Pacaran ya Pak. Dan sekarang ucapkan terima kasih sama Ibu. Sudah 46 tahun. Terima kasih istri saya, sudah 46 tahun. Kami selalu mencintai kamu setiap hari. Iya, Ibu, ganti ucapkan terima kasih. Terima kasih suamiku yang ganteng. Saya mencintai seumur hidup saya. Sakit apapun, sehat. Saya melayani seumur hidup. Selamanya saya setia. Oh iya. Bu, Bapak senang makanan apa Pak? Bu? Sop. Oh sop. Mie ayam, sop. Oh, Ibu buat sendiri apa beli? Buat sendiri. Oh buat sendiri, wah pinter loh Bu. Enak Pak? Ya lumayan. Iya, silakan duduk Pak, silakan. Oh, istri dicium dulu, istrinya dicium dulu. Iya, istrinya dicium dulu Pak. Iya, silakan duduk. Ya, silakan duduk. Silakan. Arin ucapkan terima kasih di hadapan Bapak Ibu. Boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh. Keromong nggih. Saya di sini mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang selama ini dari saya lahir sampai sekarang udah tulus menyayangi saya, membesarkan saya, dan sampai detik ini. Walaupun yang kemarin-kemarin ada di masa lalu saya yang tidak berkenan, yang saya berbuat salah, yang mendukakan hati Bapak dan Ibu, yang mengecewakan hati Bapak dan Ibu, yang membuat tidak berkenan. Semuanya di hadapan jemaat, juga Bapak Pendeta, juga saksi yang berada di sini, saya memohon maaf untuk Bapak Ibu atas semua yang sudah saya lakukan, atas semua yang sudah saya berikan untuk kedepannya nanti setelah saya dengan Mas Anton sebagai suami saya akan berusaha menjadi yang lebih baik lagi. Tidak akan mengulangi kesalahan yang lalu-lalu ataupun melakukan kesalahan yang fatal. Dan saya memohon Bapak dan Ibu untuk membimbing kami berdua, menasihati kami berdua untuk kedepannya nanti bisa kami boleh berjalan dengan baik seperti yang kita harapkan. Amin. Ya, Bapak atau Ibu mau kasih nasihat? Terima kasih pada siang ini. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah kami yang sudah memberkati Engkau sebagai suami istri. Dan saat ini juga kami mengakui kami Bapak yang belum dapat menjalankan kebaikan apapun kepada Tuhan maupun kepada sama kami. Namun di siang ini kami terima ucapan-Mu, kami telah membimbing Engkau dari kandungan ibumu sampai saat ini Engkau telah menikah. Kiranya Tuhan sendiri yang selalu memberkati melindungi kami. Namun saat ini kami bersyukur dan kami ampuni segala apapun yang sudah kamu lakukan kepada orang tua. Tuhan sendiri sudah mengampuni setiap orang yang percaya kepada Yesus
apalagi kami manusia tidak mau mengampuni. Saat ini kami ampuni semua, supaya hidupmu kekal akan menjadi orang yang benar, taat akan Tuhan, taat kepada orang tua, dan taat kepada negara. Sehingga namamu akan dimuliakan oleh Tuhan Yesus yang selalu membimbing engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kami semua. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua. Silakan. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Jadi bekal mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Silakan mempelai memberi ciuman pada orang tua. Kepada mempelai berdua, Anton Wibowo dengan Arin Kristiani, dengarkan firman Tuhan, kalian berdua saat ini bukan lagi dua, tetapi satu. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan, jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Saya undang mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia anugerah berkat-Mu yang telah Tuhan curahkan atas setiap kami, secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Anton Wibowo dengan Arin Kristiani. Kami serahkan bahtera rumah tangga yang mereka bangun, senantiasa Tuhan menyertai, Tuhan memberkati mereka, segala apa yang mereka kerjakan, Tuhan membuat mereka berhasil dan beruntung, dan Tuhan juga berikan anak-anak yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Kami berdoa juga untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya, biarlah segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Biarlah pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan putra-putrinya, bahkan sampai keturunannya. Tuhan berkati kesehatannya, berkati segala pekerjaan usahanya. Tuhan berkati juga setiap kami yang hadir saat ini dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk acara-acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua bersama keluarga. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang mempelai